Iya, balik lagi sama Bang Ronald Taragindo. Jadi dalam satu rumah itu biasanya kan ada beberapa anak gitu. Mungkin ada anak pertama, anak kedua, anak ketiga dan seterusnya ya. Atau mungkin anak tunggal. Jadi Bang Ronald itu ya punya pengalaman lah dari kecil dulu bersama adik Bang Ronald gitu. Ya, jadi bagaimana kadang kita ini berkeluarga, beradik abang, kadang orang itu suka sekali membanding-bandingkan. Nah, ya kan? Apalagi perbandingan itu secara fisik gitu. Biasanya kalau kita udah lebih bagus dari saudara kita punya perlakuan istimewa dari orang lain gitu terhadap kita. Nah, orang tua pun kadang seperti itu. Secara fisik yang paling pertama. Kalau misalkan kita lebih cantik gitu, kita lebih ganteng gitu. Biasanya orang tua itu ya ada perlakuan khusus lah gitu. Jangan panas-panasan, nanti hitam, nanti hilang gantengnya cantiknya gitu. Tiba saudara awak yang sana udah sare keling, udah lantak lah sana itu. Kadang ada seperti itu tanpa sengaja itu. Lalu nanti ada perlakuan kalau seandainya saudara kita itu lebih pintar. Kalau udah lebih pintar dia pasti ada, tiap mau dibeliin apapun pasti dikasih. Tiba yang satu ini kurang pintar, dia minta nanti ada duit, dan lain sebagainya. Ya tidak semua orang tua atau tidak semua orang lain menilai seperti itu gitu, tapi kebanyakan tanpa disadari gitu. Ya kita bagaimana menanggapinya? Kadang kita yang lebih pau ini atau yang lebih bodoh dalam tanda kutip ini, kadang kita angek juga nih saudara kita ini. Kayaknya dia lebih spesial dari aku ini. Nah, kita merasa gitu kadang kan. Nggak perhatian orang tua sama awak ini. Selalu dia, awak kalau minta misalkan beli PS, beli sepeda, wah setengah mati. Tapi kalau udah dia yang minta, cepat kali dikasih. Kalau apalagi kalau udah pakai alasan, bah aku nggak mau sekolah kalau nggak dibeliin. Oh, cepat kali tuh langsung dikabulkan semua, apapun diminta dikasih. Tiba awak, susahnya gitu. Apalagi kalau awak bandal misalkan, nakal gitu. Waduh, orang tua tuh rasanya awak aja kena terus, sikit-sikit awak terus. Kalau awak buat salah gitu, padahal dia yang bikin salah nih, tapi kena awak terus. Jadi seperti lubuk awak nih, seperti target dari semua kesalahan-kesalahan itu. Nah, jadi kadang kita dalam berkeluarga seperti itu. Pasti ada itu. Biasanya ya, entah anak kedua, entah anak pertama, entah anak ketiga gitu. Nah, kalau anak tunggal lain lagi cerita. Jadi di saat itulah kita diuji. Kalau saya merasa gitu, di saat itulah ketika kita merasa selalu menjadi lubuk itu, selalu menjadi orang yang disalahkan itu, selalu menjadi orang yang dilemahkan itu, disitulah kita belajar menjadi kuat gitu. Nah, gitu. Kita harus mengerti kadang memang dengan kondisi yang ada gitu, walaupun seolah-olah tidak fair. Tapi saya yakin orang tua punya punya apa namanya, maksud tertentu kepada kita gitu, mungkin mendidik kita supaya lebih baik gitu. Makanya yang lebih pintar, lebih cantik, lebih baik itu lebih disayang gitu daripada awak. Dan itu kisah biasanya terjadi di waktu kecil-kecil lah. Kalau udah besar-besar nanti udah mandiri lain lagi cerita. Pasti terjadi perubahan kan, karena udah punya cucu dan lain sebagainya. Atau strata sosial kita mungkin. Kita lebih berhasil dalam hidup, saudara kita kurang berhasil, itu bisa lain lagi nanti itu kasusnya. Tapi memang tanpa disadari itu. Makanya buat kalian mama, bapak-bapak di rumah, atau yang belum menjadi mama atau yang belum menjadi bapak, udah mulai persiapkan diri, mulai belajar lah jadi orang tua itu nggak gampang gitu. Kita harus juga menempatkan anak kita itu pada posisi yang tepat gitu. Apalagi kalau masih kecil-kecil, ya kan, pengalaman saya itu aduh, anak pertama lah selalu tumbal, kasihan kali anak pertama ini. Aduh, nanti jagain adikmu dulu gini 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 gini. Padahal adik yang buat salah, anak pertama lagi kena itu. Makanya jadi anak pertama ini harus banyak bersabar ya. Gitulah kira-kira.